Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi kami ucapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Perkenankan kami dari kelompok 2, bab 10, mata kuliah Akuntansi Biaya, Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Pematang Siantar, dengan dosen pembimbing Ibu Elvina Damanik SEMM, akan membawakan materi presentasi kami yang berjudul Sistem Biaya Taksiran. Ya, perkenalkan tim kami bab 10 kelompok 2, yakni yang pertama saya sendiri Sri Purnama Dewi Sihite dan rekan saya Bapak Parlindungan Naibaho. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 10 ini yakni yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan biaya taksiran dan sistem biaya taksiran. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan cara menentukan biaya taksiran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Adapun pokok bahasan dalam bab 10 yang pertama, konsep sistem biaya taksiran. Kedua, penentuan besarnya harga pokok taksiran. Yang ketiga, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dan yang keempat, perlakuan terhadap selisih. Adapun isi dari bab 10 yang akan kita bahas pagi ini, yakni yang pertama, konsep sistem biaya taksiran. Yang kedua, penentuan besarnya harga pokok taksiran. Ketiga, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang keempat, perlakuan terhadap selisih. Kelima, nanti akan ada contoh soal. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Ya, langsung saja kita masuk yang ke pertama, konsep sistem biaya taksiran. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran dipakai sebagai dasar untuk yang pertama mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Biaya taksiran atau estimated cost merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilaksanakan. Tujuan, kelebihan, dan kelemahan sistem biaya taksiran. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran yang pertama untuk menjembatani menuju sistem biaya standar. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, untuk menekan biaya akuntansi. Adapun kelebihan sistem harga pokok taksiran, yang pertama dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Kedua, penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. Ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Keempat, manajemen sangat memerlukan informasi biaya. Dan yang terakhir, mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sedangkan kelemahan sistem harga pokok taksiran, yang pertama, harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti, baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. Yang kedua, timbulnya selisih biaya yang besar dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Kita masuk dalam penentuan besar harga pokok taksiran.
Biaya taksiran bisa ditentukan atas dasar data masa lalu, dari perhitungan, dari rumus kimia, atau matematis atau taksiran. Berikut cara menentukan biaya taksiran. Yang pertama, tentu saja biaya bahan baku, meliputi taksiran kuantitas dan taksiran harga. Dasar penentuan taksiran kuantitas, yang pertama spesifikasi teknis dari produk yang akan diolah, yang kedua pilot runs, tiga catatan prestasi masa lalu, keempat rata-rata pemakaian bahan baku dari produk yang telah selesai, dan sebagainya. Dasar penentuan taksiran harga, yang pertama kontrak pembelian bahan jangka panjang, yang kedua daftar harga supplier, yang ketiga tren dan prediksi harga pasar, dan sebagainya. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung, cara menentukan biaya taksirannya dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Yang pertama, bila sistem upah per produk yang dihasilkan, maka besar taksiran tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari penentuan taksiran upah per potong yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. Yang kedua, bila sistem upah per jam kerja langsung, besaran taksiran tenaga kerja langsung dapat diperoleh dengan menaksir waktu yang diperlukan untuk mengolah satu satuan produk dan tarif tenaga kerja langsung per jam untuk waktu yang akan datang. Ketiga, bila sistem upah tenaga kerja langsung atas dasar upah tetap per bulan, maka besaran taksiran tenaga kerja langsung ditentukan dengan menjumlah total biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode dibagi volume produksi yang ditaksir akan dihasilkan dalam periode tersebut. Sedangkan cara menentukan biaya taksiran melalui biaya overhead pabrik dipisahkan berdasarkan biaya variabel dan biaya tetap. Pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses. Besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Metode harga pokok pesanan. Besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat menerima pesanan tersebut. Berikut pemakaian sistem harga pokok taksiran. Terdapat dua metode pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses atau process cost method, yakni pada metode ini besarnya harga pokok taksiran ditentukan di awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Namun apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Yang kedua, memiliki karakteristik produk bersifat homogen atau tidak dipengaruhi spesifikasi yang diminta pembelinya. Sedangkan metode harga pokok pesanan atau job cost method, yang pertama produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi produk yang dipesan. Yang kedua, harga pokok taksiran belum dapat ditentukan pada awal periode, tapi pada saat akan menerima pesanan tersebut. Sehingga harga pokok taksiran dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Kedua, rekening persediaan bahan baku biaya gaji dan upah serta rekening biaya overhead pabrik didebet dan dikredit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. Ketiga, rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik didebet dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati. Rekening ini dikredit atas produk yang selesai atau produk dalam proses pada akhir periode sebesar harga pokok taksiran. Keempat, rekening persediaan produk selesai didebet sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dan dikredit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual. Rekening harga pokok penjualan didebet sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai yang dijual.
Selanjutnya, pada akhir periode, harga pokok produk dalam proses dipindahkan dari setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksirannya. Kemudian pada akhir periode dihitung selisih biaya yang timbul dengan jalan membandingkan jumlah debit setiap rekening barang dalam proses dengan sebelah kredit rekening barang dalam proses yang sama, serta memindahkan selisih biaya ke dalam rekening selisih biaya ke dalam rekening selisih biaya. Setelah rekening selisih biaya dihitung, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan kembali ke dalam rekening harga pokok penjualan, persediaan produk selesai, dan rekening persediaan produk dalam proses. Berikut contoh-contoh pencatatan terhadap atau prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Yang pertama, prosedur pencatatan biaya bahan baku, ini metode perpetual, pembelian bahan baku, adapun jurnalnya persediaan bahan baku pada hutang dagang. Untuk pemakaian bahan baku sendiri ada beberapa, 3, menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode, jurnalnya barang dalam proses, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. B, menutup rekening pembelian, barang dalam proses, biaya bahan baku pada pembelian. C, mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Persediaan bahan baku pada barang dalam proses, biaya bahan baku. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Ini untuk yang kedua. Yang pertama, pembebanan biaya tenaga kerja. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja pada gaji dan upah. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja pada debit, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada debit, dan kredit gaji dan upah. Yang ketiga, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada berbagai rekening yang dikredit. Yang kedua, pembebanan biaya overhead pabrik ke pabrik. Jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. D. Prosedur pencatatan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Pertama, pencatatan persediaan produk jadi. Jurnalnya di debit persediaan produk jadi dan di kreditnya ada barang dalam proses, biaya bahan baku, yang kedua barang dalam proses, biaya tenaga kerja, yang ketiga barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada kredit. Persediaan barang dalam proses. Debit persediaan barang dalam proses pada biaya dalam proses, biaya bahan baku, biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, ini maksud saya. Yang ketiga, biaya dalam proses, biaya overhead pabrik. Kemudian prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi di kreditnya. F. Prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Metode 1 untuk mencatat rugi, yaitu biaya sesungguhnya lebih tinggi dari biaya taksiran. Pada debit, kita catatkan selisih, dan pada kredit adalah biaya dalam proses, biaya bahan baku, biaya dalam proses, biaya tenaga kerja, biaya dalam proses, biaya overhead pabrik. Metode 2 untuk mencatat rugi biaya overhead pabrik, yaitu biaya sesungguhnya lebih tinggi daripada yang dibebankan berdasarkan taksiran. Pada debit selisih dan pada kredit biaya overhead pabrik sesungguhnya. Perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, dibagikan secara adil ke rekening persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Yang keempat, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih atau akun selisih, karena akan ada kemungkinan selisih-selisih yang akan terjadi saling menutup atau mengkompensasi. Berikut summary yang kami dapatkan dengan rekan saya, Pak Parlindungan. Yang pertama, biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa.
dilaksanakan. Yang kedua, sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan yang lain. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekelas semuanya, presentasi dari kami bab 10 kelompok 2 atas nama Bapak Parlindungan dan saya sendiri Dewi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung dan jika ada yang perlu dikoreksi kami terima koreksinya. Demikian, terima kasih.